wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuatkan video tentang cara pengerjaan soal paket uji kompetensi keahlian bidang rekayasa perangkat lunak dalam pembuatan database dengan menggunakan Laragon sebagai platformnya. Untuk paket soalnya kita gunakan paket soal yang pertama, paket soal uji kom untuk kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Paket 1, alokasi waktunya atau pengerjaannya yaitu 16 jam. Bentuk soalnya penugasan perorangan dengan judul tugas aplikasi pembayaran SPP. Kita akan fokus tentang pembuatan database-nya. Untuk soal-soalnya silakan dibaca ke bawah. Nah, di sini ada gambar kerja. Gambar kerja di sini menunjukkan tentang penggunaan database yang di mana di sini database-nya bernama DBSPP yang terdiri dari 5 tabel. Tabel siswa, SPP, kelas, pembayaran, dan tugas. Kemudian di sini ada relasi, ada beberapa relasi yang harus dibuat dan kita akan coba untuk membuatnya dengan menggunakan Laragon PHP MyAdmin. Oke, kita langsung saja untuk persiapan awalnya. Kita buka dulu Laragon. Kemudian kita start. Tunggu sampai menu ini muncul ya. Kita menggunakan engine MariaDB. Selanjutnya buka browser, silahkan mau apa saja browsernya, yang penting bisa kita gunakan. Localhost PHP MyAdmin. Ini adalah alamat untuk membuka aplikasi PHP MyAdmin defaultnya. Atau kalian bisa buka langsung di sini. Tinggal klik tombol database yang di bawah, nanti akan terbuka langsung di Google Chrome. Localhost PHP MyAdmin. Tapi untuk tutorial kita gunakan ini aja, Microsoft Edge. Untuk username-nya secara default yaitu gunakan root dan passwordnya dikosongkan. Kemudian login. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan awal untuk PHP MyAdmin seperti biasa. Tampilannya masih sama. Selanjutnya yang harus kalian lakukan di sini adalah pertama buat dulu database-nya. Di mana di sini nama database-nya adalah DBSPP. Klik menu database. Kemudian tuliskan db_spp. Lalu klik create. Nah, di sini untuk database-nya sudah terbuat. Ya, sudah ada di samping kiri panel itu database yang baru kalian buat tadi. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel yang ada di soal. Di sini ada 5 tabel, kita akan buat satu persatu. Untuk tabelnya, untuk struktur tabelnya, di sini sudah dijelaskan dan ada kolom-kolomnya ya. Untuk kolom-kolomnya, nama kolom, tipe kolom, dan panjang kolom. Ini kalian sudah paham ya, dasar-dasarnya. Sekarang kita akan buat struktur tabel yang pertama dulu, untuk struktur tabel siswa. Oke, kita buat kecil agar bisa dilihat secara langsung. Kita perbesar dulu. Pertama kita akan buat tabel siswa. Di sini tabel siswa ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Pertama tulis dulu siswa karena di sini adalah nama tabelnya siswa.
Kemudian untuk kolomnya itu jumlahnya 7. Kemudian klik create. Nah, nama di sini, name di sini adalah nama kolom yang sesuai dengan soalnya. Langsung kita tuliskan saja Nissen, nama, ID kelas, alamat, nomor telepon, dan ID SPP. Kemudian untuk tipe datanya, silakan disesuaikan dengan soal. Char, varchar, integer text, varchar, dan integer. Selanjutnya panjang ataupun length silakan disesuaikan lagi dengan soalnya. 10, 8, 35, 11, 13, dan 11. Nah, selanjutnya karena di sini Nissen itu menggunakan primary key, simbol kunci warna kuning ini disebut dengan primary key ya. Kalian geser ke kanan pada PHP adminnya, kemudian pilih index. Nah, index di sini kalian ubah menjadi primary. Ada tombol pop up seperti ini, kalian tinggal klik go. Nah, jika sudah, silakan cek terlebih dahulu apakah sudah sama dengan struktur tabel yang ada di soal. Nah, jika sudah pasti dan sudah sama, geser ke bawah, kemudian kalian boleh di preview dulu SQL-nya. Nah, ini adalah query SQL untuk membuat struktur tabel siswa ini. Ini contoh, betul ini hasilnya. Dan nanti kalau ditanyakan oleh penguji, silahkan kalian jelaskan. Create table ini query untuk membuat tabel. DBSPP adalah nama database-nya, siswa adalah nama tabelnya, kemudian kolom Nissen dengan tipe datanya char, panjangnya 10. Tidak no atau not no, harus diisi katanya. Nah, kalian pasti sudah bisa semua untuk ini. Dan seterusnya, jika sudah selesai, silahkan klik save. Nah, untuk struktur tabel di sini ada ya di atasnya. Untuk tabel siswa, strukturnya silahkan kalian perhatikan soal dan yang tabel yang sudah kalian buat. Apakah sama atau tidak? Nah, jika sudah sama untuk struktur tabelnya, mari kita lanjut ke tabel yang kedua. Kita tabel yang kedua pakai ini SPP. Silakan mau yang ini dulu, silakan, boleh. Yang penting seluruh tabel yang ada di soal itu kalian buat terlebih dahulu. Oke? Selanjutnya kita akan buat tabel SPP. Pertama, klik dulu database-nya, boleh yang atas ataupun boleh di sini atau bisa langsung di sini. Kalian klik new. Nama tabelnya apa? Dan di sini kolomnya ada 4. Ada 4. Karena di sini ada 3, kita ke sini saja. Untuk buat tabel baru. Tabel barunya SPP. Kolomnya 3. Create. Oke, untuk mempersingkat nanti saya buatnya mungkin akan ada dipercepat ya, atau mungkin saya tidak akan bersuara terlebih dahulu. Kalian perhatikan saja. Nanti kalian praktekkan langsung di komputer kalian masing-masing. Oke, selamat menyaksikan terlebih dahulu.
Nah, di sini pada tabel petugas ada tipe data enum atau enumerasi. Untuk pengisian value atau panjangnya, di sini di soal ada nilainya itu admin dan petugas. Kalian tuliskan sama dengan soalnya seperti ini pada kolom panjang ataupun kolom nilai value-nya. Kutip 1 admin, kutip 1, koma, kutip lagi petugas. Oke, diperhatikan. Kutip 1 admin, kutip 1, koma, kutip 1 petugas, kutip 1 lagi. Nah, jadi disamakan dengan yang ini. Yang di dalam kurungnya tidak usah. Yang kurung buka dan kurung tutup itu tidak usah kalian tulis. Cukup recordnya saja atau datanya saja. Nah, kemudian dicek lagi apakah sudah sama. Nah, kalau sudah sama, silakan ke database. Nah, untuk melihat hasil seperti ini, kalau ini kan struktur database-nya ada 5 tabel, tidak bisa dilihat seperti ini. Kita besarkan dulu. Pada menu database, klik dulu database, kemudian ada menu di sini designer. Kalian klik, nanti akan muncul seperti ini. Kita bebas saja dulu. Ini kalian bisa geser, bisa drag and drop. Mau disamakan juga boleh, tidak juga gak apa-apa. Yang penting struktur database-nya sudah kalian struktur tabelnya sudah kalian buat. Kita lihat lagi. Siswa SPP kelas di sini pembayaran dan di sini petugas. Kalian boleh cek satu persatu apakah sama atau tidak. Jika ada kekeliruan silahkan perbaiki ya, di struktur tabel ataupun struktur database. Kalau sudah sekiranya sama, sekarang kita akan buat relasi di dalam setiap tabelnya. Relasi ini menggunakan foreign key. Kalau yang tadi yang kunci kuning ini adalah primary key. Untuk relasi ini kita gunakan foreign key. Contoh, di sini ada tabel siswa yang direlasikan dengan SPP. Relasinya dari mana? Dari kolom ID SPP ini. Ya. Jadi tabel siswa kolom ID SPP disambungkan atau direlasikan dengan tabel SPP pada kolom ID SPP. Oke, kita langsung saja praktekkan. Kalian klik database-nya, nama database-nya, kemudian pindah ke menu SQL. Nah, di sini kalian tinggal tuliskan alter table. Karena di sini kita mau menyambungkan siswa dan SPP, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah alter table siswa. Kolomnya apa? ID SPP. Add foreign key. Salah ya. Alter table siswa add foreign key-nya ID SPP dengan tujuannya yaitu tabel SPP, kemudian nama kolomnya ID SPP, akhiri dengan delimiter titik koma ya. Ubah tabel siswa, tambahkan foreign key pada kolom ID SPP dengan tujuan tabel SPP ID SPP.
Kita coba dulu. Nah, di sini sukses, berhasil ya. Nah, sekarang kita lihat kembali ke menu designer. Apakah sudah sesuai? Kita lihat. Di sini sudah ada garis relasinya atau garis penghubungnya. Kita buat Angular supaya kaku. Kalau untuk ini pakai ini nih, Angular link. Kalau tidak pakai Angular, nanti bentuknya seperti ini. Kalau kita geser miring seperti ini. Kalau kita klik Angular, nanti akan siku atau rapi. Oke, untuk yang warna hijau, ini bisa saja warnanya beda, tidak masalah ya, tergantung dari phpMyAdmin yang kita gunakan. Siswa dan SPP dihubungkan dengan kolom ID SPP. Nah, jadi yang tadi dibuat itu alter table siswa, nama tabelnya siswa, tambahkan add foreign key, tambahkan kunci penghubung, kalau saya bilangnya ya, kunci penghubungnya pada kolom ID SPP di tabel siswa. Kemudian reference atau hubungkan ke tabel SPP pada kolom ID SPP. Mungkin itu sedikit penjelasannya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghubungkan yang lainnya. Ini kita coba yang satu dulu nih. Antara tabel pembayaran ke tabel petugas. Kita klik lagi. Kemudian ke menu SQL. Lalu kita tuliskan alter table. Nama tabelnya apa? Di sini kalau ada yang bundel bulat seperti ini tabel awal kalau saya bilangnya ya. Kalau yang tidak ada bulatannya atau bulatannya kecil, ini adalah tabel tujuannya. Alter table pembayaran, add foreign key, boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Itu yang dihubungkannya adalah ID petugas. Reference petugas di sini adalah nama tabelnya ya, nama tabelnya. Kemudian dalam kurung tuliskan kolomnya ID petugas titik koma. Oke. Kalau mau satu-satu silakan, kalau belum yakin ya kita coba dulu ya. Bisa juga langsung seluruhnya. Nanti setelah ini kita langsung coba seluruhnya. Sisa 3 lagi ya di sini. Kita langsung go. Oke, kemudian ke menu designer lagi. Kita lihat di sini pembayaran ke petugas. Di sini warna biru, tidak apa-apa. Yang penting relasinya itu sama dengan soal yang diujikan. Kita klik Angular link supaya terlihat jelas. ID petugas pada tabel pembayaran dihubungkan ke ID petugas pada tabel petugas. Oke. Sekarang kita langsung coba semuanya. Klik database, kemudian menu SQL. Lalu yang belum kita hubungkan adalah yang warna ungu ini, biru dan biru laut. Oke, kita coba yang ini, pembayaran. Di sini banyak nih ya. Ada 3. Pembayaran ini ya, relasinya ada 3. Oke, kita langsung coba alter table pembayaran, add foreign key. Di situ Nielsen. Di sini pembayaran Nielsen ke tabel siswa, nyambungnya itu ke Nielsen. Dalam kurung Nielsen. Reference siswa Nielsen di koma. Nah, kalau mau sekaligus kalian blok, kemudian di copy, enter, paste. Tinggal ubah tabel dan kolomnya saja.
Jadi sesuaikan dengan soalnya. Di sini masih di tabel pembayaran, yaitu ada lagi di ID SPP. Kita ubah ini kolom di sini ID SPP. Tabel tujuannya masih tabel siswa, tapi di sini relasinya ke kolom ID SPP. Seperti itu. Kemudian enter lagi karena di sini ada satu lagi pembayaran. Di sini tabelnya tabel siswa. Siswa yang dihubungkan ke ID kelas. Di sini berarti kolomnya ID kelas dihubungkan ke tabel kelas dengan kolom ID kelas. Nah, kita coba langsung tiga-tiganya, apakah ada error atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada error. Ya, tapi kalau ada error, kata bijak yang saya terima dari guru saya dulu, semakin banyak error semakin tahu. Itu kata bijak seorang programmer ya. Jadi kalau ada error jangan pusing. Yang pusing itu kalau tidak ada error, kok tiba-tiba selesai, seperti itu. Jadi kalau ada error kita perbaiki, dan saat kita perbaiki jadi kita tahu kesalahannya itu di mana. Oke, kita coba langsung tiga-tiganya. Jika sudah selesai boleh dicek dulu, sesuaikan dengan soalnya, baru kita go. Mudah-mudahan ini terlihat oleh kalian ya. Klik go. Oke, tiga-tiganya sukses. Checklist hijau semua. Kemudian klik lagi database-nya, lalu kalian klik menu designer. Oke, kita coba untuk disamakan seperti ini. Diklik ya, di drag pada judulnya. Kemudian pindahkan posisinya. Kita coba sama aja. Sama seperti soalnya. Untuk posisinya. Nah, kita coba sekarang pakai Angular Link. SPP ke sini agar poinnya berubah ke sini. Nah, kita sekarang samakan dengan soalnya. Kita lihat untuk pembayaran sambung ke sini, oke. Kemudian di sini siswa sambung ke kelas dengan ID kelas, iya udah sama. ID SPP nyambung ke ID SPP, oke. Kemudian ini ID SPP nyambung ke sini juga, oke siap. Dan yang terakhir adalah ID petugas pada tabel pembayaran terhubung dengan ID petugas di tabel petugas. Nah, sudah selesai untuk pembuatan gambar kerja pada paket soal 1. Saya lupa tadi paket soalnya apa judulnya. Paket soal 1 ujian kompetensi keahlian, kompetensi rekayasa perangkat lunak ataupun RPL. Untuk aplikasi pembayaran SPP sudah selesai. Untuk soal yang nomor 4 atau gambar kerja. Nanti kalian tinggal menjelaskan saja kepada penguji ataupun asesor tentang penjelasan yang sudah tentang gambar kerja yang sudah kalian buat. Ya, kalau seandainya nanti ada pertanyaan dari asesornya, silahkan jawab. Jadi sekian, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau kurang cukup penjelasannya, silahkan berikan komentar di bawah video ini ya. Oke, saya akhiri untuk cara pengerjaan gambar kerja paket 1 soal UKK RPL tahun 2023 selesai sampai di sini saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.